المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع أمة المجاهدين وإلى جميع الأولياء في السماوات إلى مؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام محي بن أبي زكريا يحيى بن شرف النووي وأصولهم وقواهم أن الله يبني درجات في الدنيا وكثير مطلوبات من الله حسناته ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري radhiyallahu anhu. Bandari Abi Sa'id Sa'd bin Malik ropana Sa'din sepetralaken Malik Ibni Sinan sepetralaken Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu muga-muga ridho apa sira Allah anhu dak kangki Abi Sa'id atau Sa'din. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam saungkuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam saungkuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala panika debu ingki Kanjeng Nabi. Qala panika debu ingki Kanjeng Nabi. Kana bada fiman panika tetep i dalem oreng. Kana sebada ingkiman qablakum panika tetep i dalem sabeluna titin kapi. Kana bada fiman panika tetep ing dalem oreng. Kana sebada ingkiman qablakum panika tetep ing dalem sabeluna titin kapi. Rajulun pasera orang lake. Rajulun pasera orang lake qatala semate ning ki rajul. Qatala semate ning ki rajul. Tis'atan dek kasanga wa tis'ina ban sangang polo. Tis'atan dek kasanga wa tis'ina ban sangang polo nafsan ara-ara beaben. Ara-ara orang pade. Fasala maka tanya ingki rajul an a'lami ahlil ardi dari paling alim penduduk bumi. An a'lami ahlil ardi dari paling alim penduduk bumi. Fadulla maka itu tuakin ala rahibin. Fadulla maka itu tuakin ingki rajul kan. Ala rahibin tepe pendeta. Fa'atahu maka dateng ingki rajul. Dek karahib. Faqala maka debu ingki rajul. Innahu saungkuna ingki rajul qatala panika maten ingki rajul. Tis'atan deka sangang polo dek kasanga wa tis'ina ban sangang polo nafsan ara-ara beaben. Fahal maka panapa lahu panika tetep ikan di rajul. Min taubatin tining taubat tining itre mana taubat. Faqala maka kare-kare ajawab ingki rahib pendeta nih kan. Rahib. Faqala maka debu ingki rahib maka debu atau ajawab ingki rahib. La. Ada taubatnya maksudnya. Tidak ada taubatnya.
Faqatalahu maka kare-kare maten ingki rajul hudaka rohib. Fakammala maka nyamporna ingki rajul bihi kalaban ingki rohib. Bihi kalaban ingki rohib mi'atan dek satos orang. Ini orang jahat berarti. Membunuh Nabi ini sama dengan kemarin. Jadi kemarin salah satu metodenya Nabi itu agar di dalam mengajar itu bisa mantep ke dalam hatinya para pendengar. Itu Nabi juga menceritakan tentang umat-umat sebelum. Karena biasanya cerita itu berpengaruh hati. Malah kadang kalau di dalam kelas holik pun ya ceritakan ngantok ya. Kalau diceritain malah hilang ngantok kan. Ya biasanya kan gitu. Malah minta orang cerita kan gitu. Memang perlu jadi di tengah-tengah kita mengajar lagi sumpek itu nanti dikasih cerita-cerita. Nah ini Nabi juga menceritakan bahwa ada seorang laki-laki di umat-umat sebelumnya membunuh 99 orang. Lalu dia mencari orang yang paling alim untuk ditanyain apakah dia diterima atau masih bisa diterima taubatnya apa tidak. Kemudian ditunjukkan ke seorang pendeta dan ternyata pendeta ini menyatakan tidak ada taubatnya. Mungkin sudah kadung ini katanya si laki-laki ini. Sudah tidak ada taubatnya ya sekalian bunuh saja ini yang jawab itu. Sehingga menjadi membunuh 100 orang. Tsumma sa'ala maka kare-kare atanya yang kirojul an a'lami ahli ardi atanya pole ini. Belum putus asa sebenarnya, masih cari, ada enggak yang masih menyatakan masih bisa diterima taubatnya. Tsumma sa'ala maka kare-kare atanya yang kirojul an a'lami ahli ardi dari paling alim penduduk bumi. An a'lami ahli ardi dari paling alim penduduk bumi. Fadulla maka itu tuaking kirojul ala rojulin tepe orang laki. Ala rojulin tepe orang laki alimin sealim. Faqala maka ada buing ki rojul sejung ada nih. Innahu sangkuna ingki rojul. Qatala panika maten ingki rojul mi'at nafsin deka 100 orang. Fahallahu maka panapalahu panika tetap ikan di rojul. Fahallahu maka panika tetap ikan di rojul. Min taubatin tining taubat. Min taubatin tining taubat. Faqala maka kakare ada bu ingki rojulun alim. Faqala maka ada bu ingki rojulun alim. Naam ingki. Iya ada taubatnya. Waman yahulu bainahu wa bainat taubah. Waman bantining pasera orang yahulu panika ngalang-ngalangin ingkiman. Bainahu dalam antarana ingki rajul wa bainat taubati ban dalam antarana taubat. Sama yang kedua ini dijawab iya ada taubatnya. Siapa yang akan menghalangi antara dia dan taubat? Enggak ada. Lalu kemudian dia bilang intolik, berangkatlah sampean, pergilah sampean. Intolik, pergilah sampean, berangkatlah sampean. Atau ajalana sampean ila ardi kadza deka bumi panika. Ila ardi kadza deka bumi panika wa kadzaban panika. Pergilah kamu ke daerah ini. Fa inna biha karena saungkuna biha panika tetap ing dalam ingki ardi kadza wa kadza ini kan. Fa inna biha karena saungkuna panika tetap ing dalam ingki ardi kadza wa kadza. Unasan banyak-banyak manusia. Unasan banyak-banyak manusia. Ya'buduna saya nyembah ingki unas. Ya'buduna saya nyembah ingki unas. Allah Ta'ala dek Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dek Allah Ta'ala. Fa'budillah maka nyembah tiwin kapi maka nyembah sampean. Allah dek Allah.
ma'ahum dalam sartana ingki unas, ma'ahum dalam sartana ingki unas, wala tarjid banci abali sampean ila ardi kada kapumina sampean, wala tarji banci abali sampean ila ardi kada kapumina sampean, fa innaha kana saungkuna ingki ardusuin panika bumi secoba, ardusuin panika bumi secoba. Jadi setelah dikatakan ada taubatnya, akhirnya oleh orang alim itu disuruh pergi ke suatu daerah. Karena di daerah itu ada banyak orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh yang menyembah Allah. Kamu ke sana beribadah kepada Allah bersama mereka, dan kamu jangan kembali ke daerahmu. Daerahmu itu tempat-tempat kejelekan. Ini menunjukkan lagi, di samping bahwa membunuh itu masih mungkin diterima taubatnya oleh Allah, dari arahan dari orang alim ini menunjukkan bahwa kita ini hendaknya bersahabat, berteman dengan orang-orang soleh. Makanya wa kunu ma'as shodiqin. Kita diperintahkan untuk mon abereng orang-orang soleh. Menabereng seorang soleh. Jadi mereka, kalau misalnya kita berteman, berkumpul dengan orang soleh. Orang soleh itu baca Quran, orang soleh itu sholat. Dibudin, misalnya kita itu tidak ahli sholat, gak ahli baca Al-Quran, bisa noroknya. Sebaliknya kalau kita itu abereng orang yang jahat, bisa jadi kita ikut jahat. Makanya dalam taklimul muta'allim itu apa? Anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi. Maka jadi kalau ingin tahu orang ini gimana, tinggal lihat temannya. Tinggal lihat temannya. Karena apa? Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi, karena teman itu biasanya ikut kepada temannya. Makanya di sini diarahkan ke sana kamu. Sana, di sana itu orang soleh ahli ibadah. Jadi kalau ke sana mungkin menurut orang alim ini kamu akan bisa untuk konsentrasi, bertaubat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau kembali ke rumahmu, ke tempatmu yang kumpulannya orang-orang jelek, maka bisa jadi nggak bisa. Nggak lihat temannya sudah kelakuannya nggak mampu, nggak tahan. Niatnya mau taubat sebenarnya, tapi lihat temannya melakukan kejelekan, dia akan bisa jadi kemudian akhirnya kembali kepada kejelekannya, kan begitu. Terus fantalaqo maka kare-kare berangkat ingki, fantalaqo maka kare berangkat ingki rajul hatta idza nasofa saingke i dalam nalekana separuh, atau ataidana sopa sangka indilim nalekana depak saparo ingki rojul atori kode ke jalan. Dan sampean tori konika baca nasab apa rofa? Nasab mana itu? Berarti gitu kayak makol. Depak saparo ingki rojul atori kode perjalanan. Atahul maut. Atahu maka datang deka rojul al mautu pada malaikat maut. Jadi maksudnya dicabut nyawanya. Setelah berangkat menuju ke daerah yang diarahkan oleh orang soleh itu, di tengah perjalanan kemudian mati. Fahta somat makarbuan waropatu. Fihi dalam ingki ini dalam masalah ingki rojul malaikatur rahmati pasera malaikat rahmat wa malaikatul adabi ban malaikat adab, malaikat seksa. Jadi mati di tengah perjalanan, kemudian malaikat rahmat dan malaikat adab rebutan. Katanya malaikat rahmat ini sudah bisa dibilang sudah taubat ini. Katanya adab enggak, ini wong masih di tengah perjalanan, belum nyampe ke tempat untuk dia bertaubat bersama-sama orang soleh itu tadi.
rebutan. Faqalat malaikatur rahmah. Faqalat maka adabu malaikatur rahmati pasira malaikat rahmah. Nama debuna ja ada tengingki rojul ta iban sambil orang saya tobat mok bilantor orang semadep biqalbihi kalaban atene ingki rojul ilallahi ta'ala deka Allah ta'ala. Malaikat rahmah bilang, dia ini bagian saya karena dia datang dalam keadaan bertobat menghadap kepada Allah dengan hatinya. Jadi ya ini juga bisa masuk ke bab niat kemarin. Dia sudah punya tekad yang kuat untuk datang ke tempat orang-orang soleh itu dalam rangka untuk bertaubat. Dan hatinya sudah ngadep ke Allah. Jadi nggak harus nunggu sampai depan ini bilangnya. Karena hatinya sudah ngadep ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalat malaikatul adab. Wa qalat benadabu malaikatul adab pasira malaikat adab. Malaikat setugasnya nyiksa nih kan. Innahu saungkuna ingki rajul lam ya'mal panika belum beramal ingki rajul khairan dek kebagusan qattu sama sekali. Qattu sama sekali. Oh dia belum beramal sama sekali. Dia belum beramal sama sekali katanya malaikat adab. Fa'atahum maka datang deka kikapi ini kan reng laki nikah kemudian malaikat rahmah datang deka malaikat rahmah malaikat adab nih. Atau maka datang deka malaikat rahmah malaikat adab malakun pasira malaikat selain fi surati adamiyin dalam ropah anak Adam arapa manusia. Malaikat itu kan bisa merubah-rubah bentuk. Faja'aluhu maka tetiakingki malak nikat hudak karo faja'aluhu maka tetiaki ingki malaikat rahmah malaikat adab malaikat rahmah dan malaikat adab hudak ka malakun fi surati adamin bainahum idalam antar nengki malaikat rahmah malaikat adab bainahum idalam antar nengki malaikat rahmah malaikat adab ai hakaman tegese deka teti juru hukum teti hakim hakaman teti juru hukum. Jadi karena malaikat azab dan malaikat rahmah itu rebutan tentang laki-laki ini bersengketa kata malaikat rahmah ini tugas saya bagian saya malaikat azab ini bagian saya dengan argumennya masing-masing. Jadi malaikat itu juga berdiskusi berhiwar. Akhirnya karena mereka malaikat azab dan malaikat rahmah itu berbeda pendapat, datanglah malaikat lain kepada mereka dan kemudian oleh malaikat rahmah dan malaikat azab itu dijadikan sebagai hakim. Silakan sampean yang memutuskan ini laki-laki ini bagiannya saya atau bagiannya dia. Lalu faqala maka kare-kare ada buingki malakun nih. Kisungu ora sampean kapi. Kisungu ora sampean. Madek ka tempat. Bainal ardaini tetap di dalam antara bumi dua. Fa ila ayyatihima maka dek ka dima ardain kana badengki rajul adana panik lebih parah ingki rajul adana panik lebih semak ingki rajul bahwa maka tini ingki rajul lahu panika tetap ikan di adna nih kan adna panik tetap ingki andi adna faqasu maka pada ngukor ingki malaikat rahmah dan malaikat adab faqasu maka ngukor ingki malaikat rahmah dan malaikat adab fawajaduhu maka nemu ingki malaikat rahmah malaikat adab hudak karajul adna panik lebih semak ilal ardi dak kapumi allati arada se akar pasera rajul dak ka allati ini kan faqabatathu maka nuli maka kare-kare
Mundut hu deka ingki rajul malaikatur rahmati pasera malaikat rahman. Malaikatur rahmati pasera malaikat rahman. Muttafaqun alaih. Jadi setelah diukur keputusan malaikat yang baru datang itu diukur mana yang lebih dekat. Maka nanti dia menjadi milik ke bumi mana yang lebih dekat. Tadi kalau lebih dekat ke daerahnya sendiri, jadi tempat kejahatan itu berarti bagiannya malaikat adab. Kalau lebih dekat ke tempat orang-orang soleh yang ibadah kepada Allah itu berarti menjadi bagiannya serang malaikat rahmat. Setelah diukur ternyata lebih dekat ke kemana? Ke tempat, ke bumi orang-orang soleh itu. Akhirnya diambillah oleh malaikat rahmat. Muttafaqun alaih ini hadis panika muttafaq alaih. Wa fi riwayatin ban panika tetap ing dalam situng riwayat fi sahih ing dalam kitab sahih. Fakana tining debu fakana maka bade ing ki rajul ilal qaryatis salihah tidak ka tisah as-salihati sebagus aqrabu panika lebih semak bisibrin kalaban kacek sakelan kalaban kacek sakelan waju ila maka itu tiaki ingki rajul min ahliha dari ahlina ingki al-qaryah as-salihah min ahliya dari ahlina ingki al-qaryah as-salihah. Ternyata yang kanto cuma lebih dekat sekelan tok. Tapi tetap rajul itu dijadikan sebagai bagian dari ahlil qaryah as-salihah. Makanya ya ini. Jadi semakin jauh dari tempat-tempat soleh ya tempat-tempat yang baik kita biasanya akan semakin jelek. Makanya kita harus dekat dengan tempat-tempat kebaikan. Harus dekat dengan tempat-tempat orang-orang yang soleh. Makanya termasuk dulu sampean tahu nggak ceritanya Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad itu orang jahat, perampok, seorang perampok, malah dikatakan seorang perampok Fudail bin Iyad. Biasa merampok orang yang berdagang antara kota Marwa dengan kota Abyur dulu di daerahnya sana, sehingga orang terkenal. Fudail bin Iyad itu terkenal orang itu kalau mau biasa kalau dulu itu kan nggak seperti sekarang di satu daerah rombongan ke daerah yang lain untuk berdagang. Nah, di antara Marwa dan Abyur itu ada hutan. Nah, biasanya Fudail beraksinya di sini Fudail. Sampai suatu saat Fudail ini berjumpa dengan seorang gadis, temuan ben cewek. Jadi kadang ketemuan ben cewek itu sebab tobat. Nah, Fudail ini asal penjahat, rampok, abegal sendiri. Akhirnya ketemu sama cewek. Setelah jumpa sama cewek, akhirnya si Fudail ini jatuh cinta. Setelah jatuh cinta, dia sebelumnya kan tada cintanya Fudail, keras hatinya, keras. Setelah jatuh cinta itu kan mulai punya lembut, hatinya mulai lembut. Sehingga setelah jatuh cinta ini yang asalnya kalau malam dan siang itu pergi beraksi untuk melakukan pembegalan, perampokan, Fudail ini jadi berhenti, jadi suka ngelamun. Jadi senang eroman ngelamun, mikirkan si gadis pujaannya itu. Sehingga suatu malam Fudail tak kuat, tak tahan. Menahan rindunya sudah tak kuat. Cintanya sudah rindu mulai berkobar sehingga Fudail enggak kuat. Kayaknya malam-malam jam 12 malam dia pergi ke rumah si cewek itu. Kalau pergi rumah si cewek itu dilihat-lihat dulu orang. Kemudian naik ke temboknya. Tatkala naik ke tembok dilihat kan toko itu mureng, jangan ada orang lihat. Nah, tatkala di tembok lihat orang ini, lihat ada orang, kemudian dia mendengarkan ada orang baca Quran. Di tengah malam itu baca Quran.
Bunyinya alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablikum fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Nah, ini ayat ini dibaca. Mendengar ayat ini dibaca, Fudail itu langsung tersentuh hatinya dan kemudian dia jatuh ke bawah, kemudian berteriak, Al-ana ya Rabb, saat inilah wahai Tuhanku, saat inilah saatnya saya kembali kepada Engkau. Fudail berteriak memecah keheningan malam. Itu kan di tengah malam. Tentu saja yang baca ini pastinya adalah orang soleh, karena nggak mungkin di tengah malam seperti ini baca Al-Quran kecuali orang soleh. Makanya karena dibaca dari dalam hati di tengah malam, maka yang tersentuh juga hati juga. Hatinya Fudail yang asalnya keras, kasar, pembegal, mendengarkan ayat alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah ini, kemudian dia langsung tersentuh hatinya dan kemudian jatuh dan bertaubat. Akhirnya setelah taubat, Fudail ini kemana? Dia mau menjadikan taubatnya itu di Mekah. Nah, ini loh, makanya ini pergi ke tempat-tempat yang baik. Meskipun sebelum menuju ke Mekah, katanya Syekh Abdul Halim Mahmud itu pergi ke Kufah dulu, ngaji dulu. Lalu ngajinya ini semangat. Ngajinya Fudail ini semangat. Siang itu ngaji, malam itu mempelajari pelajarannya. Kenapa? Karena kata Fudail, saya ini sudah bisa dibilang ada waktu yang hilang dulu. Ada waktu ini. Jadi saya ini misalnya teman saya itu ngaji 1 jam, saya harus 2 jam. Sehingga untuk mengganti yang dulu, waktu yang hilang dulu. Jadi harus lebih semangat. Jadi akhirnya belajar hadis dan semacamnya kepada para ulama di situ. Baru kemudian berangkat ke Mekah, menjadikan Mekah sebagai tempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sana ya kemudian jadi orang alim, jadi orang soleh, jadi orang hebat yang menjadi rujukan para ulama-ulama setelahnya, bahkan sampai sekarang Fudail. Bahkan diceritakan Fudail itu kalau lagi menasehati orang itu bisa sampai nangis, orang yang mendengar itu bisa sampai nangis. Bahkan Harun Ar-Rasyid itu juga kalau minta nasihat sama Fudail itu bisa sampai nangis-nangis. Siapa Harun Ar-Rasyid? Nah, ya jadi intinya ya kita nggak perlu putus asa gitu intinya. Bahwa pintu taubat itu akan selalu terbuka. Tapi cerita Fudail ini ada yang mengatakan tidak sahih. Ada yang mengatakan tidak sahih. Kalau Syekh Ali Sami Nassar, Dr. Ali Sami Nassar di dalam Nas'atul Fikril Falsafi fil Islam itu mengatakan ini usturah, jadi legenda, dongeng. Tetapi ya banyak ulama mencantumkan dalam kitabnya itu. Seperti Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam Syahsiyatun Istauqafatni itu mencantumkan Fudail bin Iyad. Kemudian juga Syekh Abdul Halim Mahmud itu juga mencantumkan di dalam kitabnya yang secara khusus nulis tentang sejarah Imam Fudail bin Iyad. Jadi ya ada yang tidak percaya mengatakan kisah ini tidak sahih, itu ada. Tapi ya banyak ulama yang menyatakan itu benar adanya. Jadi ya tapi ya percaya atau tidak terhadap kisah ini ya tidak menyebabkan murtad, bukan ajaran agama, bukan akidah, bukan apa. Tapi yang jelas ulama-ulama kita banyak yang mencantumkan kisah ini di dalam kitab-kitabnya, meskipun sebagian yang lain menyebut kisah ini sebagai dongeng belaka atau legenda belaka tapi ya kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita tidak perlu putus asa. Misalnya kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu, kita tidak perlu putus asa, kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pintu taubat tetap terbuka.
Seperti kemarin itu kita harus punya roja. Dikala kita mau putus asa, kita harus roja bahwa rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Pengampunan Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Ya termasuk ini kita ini. Cerita ini kan sudah membunuh berapa? 99, kemudian ditambah 1 jadi 100. Ternyata oleh orang alim ini masih dikatakan tetap masih bisa diterima taubatnya. Terus